Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Len Sukmawan. Baik, pada video sebelumnya saya sudah menunjukkan tips atau cara mencari jurnal ilmiah yang sesuai dengan fokus atau lingkup penelitian kita. Kemudian di video tersebut juga saya sudah menunjukkan cara untuk mencari informasi tentang biaya publikasi, sehingga kita bisa menyesuaikan kemampuan kita, apakah kita mampu untuk membayar biaya publikasi yang dipersyaratkan oleh jurnal ilmiah tersebut. Nah, langkah berikutnya sebelum kita mensubmit naskah kita atau manuskrip kita ke jurnal yang sudah kita tentukan tadi, kita perlu membaca informasi tentang petunjuk penulisan. Jadi video ini merupakan tahap atau langkah pertama sebelum kita mensubmit naskah ke jurnal tujuan kita. Langkah yang pertama ini adalah kita mempelajari petunjuk penulisan gaya selingkung dari jurnal ilmiah tersebut. Kemudian nanti setelah kita selesai membaca, langkah kedua adalah kita melakukan registrasi, melakukan register atau pendaftaran akun di jurnal ilmiah tersebut secara online. Kemudian yang ketiga adalah langkah mensubmit atau mengirimkan naskah ilmiah ke jurnal tersebut. Kemudian berikutnya yang keempat adalah kita memonitor, melakukan monitor proses naskah ilmiah yang sudah kita kirim, sudah sampai tahap. Jadi kita bisa melakukan tracing, kita bisa tahu posisi naskah kita sudah sampai tahap apa. Baik, ini tahap pertama. Kita mulai dengan contoh ya. Saya akan mencontohkan, misalkan kita ingin mengirimkan naskah ke jurnal agroindustri perkebunan. Kita masuk ke website jurnal agroindustri perkebunan. Alamatnya adalah jurnal.polila.ac.id/index.php/AIP. Ini adalah menu beranda ya dari jurnal agroindustri perkebunan yang diterbitkan oleh jurusan budidaya tanaman perkebunan Politeknik Negeri Lampung. Di sini ada berbagai informasi yang bisa dipelajari oleh calon penulis. Di sini ada biaya publikasi. Biaya publikasi di sini untuk jurnal IP sebesar 250.000. Jurnal ini sudah terindeks Sinta 3 dan sudah terindeks DOAJ mulai bulan Oktober bulan lalu. Biayanya masih belum naik. Kemudian berikutnya, jika biaya publikasinya sudah sesuai, sudah dirasa sudah Anda bisa membayar biaya publikasi di jurnal ini, kemudian Anda perlu juga melihat fokus dan skop jurnal ini. Kita pastikan lagi bahwa kita tidak salah kirim. Jangan sampai kita mengirim naskah berjudul tentang budidaya tanaman perkebunan ke jurnal sosial, maka itu salah kirim. Jadi kita harus baca baik-baik petunjuk mulai dari fokus dan skop, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian berikutnya, jika fokus dan lingkup sudah sesuai, kita baca petunjuk penulisan, author guidelines. Di sini ada informasi yang harus dibaca terlebih dahulu oleh calon penulis. Jurnal agroindustri perkebunan ini menerima artikel hasil penelitian yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan bahasa standar. Kemudian disarankan bahwa makalah manuskrip ini terdiri atas 10-16 halaman termasuk gambar dan tabel. Kemudian berikutnya format naskah, dimulai dari judul,
kemudian nama penulis, afiliasinya, alamatnya, ya, baik alamat afiliasi atau dan alamat email, kemudian abstrak, kata kunci, keywords, introduction, pendahuluan, materials and methods, ya, alat dan bahan, result and discussion, hasil dan pembahasan, conclusion, kesimpulan, acknowledgement, ya, ini ucapan terima kasih, dan references, ini daftar pustaka. Kemudian perhatikan juga tentang petunjuk tentang ukuran kertas A4 di sini. Kemudian satu kolom, ya, karena ada jurnal yang diatur dalam 2 kolom. Kemudian spasinya perhatikan, ada yang 1 spasi, ada yang 1,5, ada yang double. Untuk KIP ini menggunakan spasi 16 poin. Kemudian ukuran huruf 11, jenis hurufnya Times New Roman. Kemudian ini ada petunjuk margin. Nah, di jurnal IP ini juga sudah disediakan template, ya. Jadi Anda tidak perlu membuat template, ya, dari awal. Anda cukup klik kanan di sini, kemudian akan terbuka jendela baru. Nah, hampir semua jurnal yang ada di Indonesia itu sudah menyediakan template naskah, sehingga Anda cukup mengunduh template tersebut, kemudian Anda sesuaikan dengan naskah Anda. Ini contoh template-nya, Anda bisa unduh, kemudian Anda edit. Ya. Kemudian di sini juga ada informasi petunjuk tentang judul. Ya, judulnya itu harus seperti apa. Kemudian tentang nama, abstrak, keyword, pendahuluan, methods. Nah, di sini detail, ya, detail dituliskan petunjuk bagi penulis. Nah, kemudian yang paling penting di sini di daftar pustaka. Jadi setiap jurnal ilmiah itu biasanya memiliki gaya selingkung yang khas, yang berbeda antara jurnal satu dan yang lain. Termasuk di sini tentang tata cara penulisan daftar pustaka. Nah, jurnal agroindustri perkebunan ini sekarang menggunakan, ya, style atau gaya citasinya menggunakan style EPA, American Psychological Association, edisi ke-7, 7th edition. Ya, disusun secara alfabetis mulai dari A sampai Z. Kemudian perhatikan juga untuk daftar pustaka minimal 15 sumber pustaka. Kemudian 80% dari sumber pustaka yang ada di daftar pustaka ini adalah 80%-nya minimal berupa artikel dalam jurnal ilmiah. 20% bisa dari sumber yang lain, dari buku, dari sumber internet, dan yang lain. Kemudian berikutnya juga disarankan untuk hanya menggunakan sumber-sumber yang terbaru 10 tahun terakhir. Minimal 80% juga. Nah, ini adalah contoh penulisan sumber pustaka. Nah, disarankan, ya, sangat disarankan Anda untuk menggunakan aplikasi reference manager. Ya, contohnya adalah Mendeley, ya, Zotero, atau EndNote. Nah, sebaiknya Anda gunakan aplikasi reference manager supaya hasil penyusunan daftar pustaka Anda itu rapi dan kemungkinan untuk diterimanya lebih besar. Kalau masih menggunakan cara manual, ada kemungkinan penyusunan sumber pustaka dalam daftar pustaka itu ada kesalahan tipe misalkan. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita membaca dan mempelajari gaya selingkung jurnal ini di petunjuk bagi penulis, berikutnya Anda bisa mulai menulis, ya, menulis naskah sesuai dengan gaya selingkung dari jurnal tersebut. Ya.
Kemudian setelah selesai, langkah berikutnya adalah Anda membuat akun terlebih dahulu. Ya, Anda bisa melakukan register ya, register di sini. Anda harus mendaftarkan akun terlebih dahulu sebelum Anda bisa mensubmit naskah. Kalau Anda sudah memiliki akun ORCID, Anda bisa masuk lewat akun ORCID, atau Anda juga bisa lewati. Di sini Anda perlu mengisikan ini given name ya, nama depan. Nah, misalkan Fulan misalnya. Kemudian family name nama belakang. Nah, kan nama Anda misalkan hanya satu kata. Jadi Anda perlu menuliskan nama Anda dua kali di given name ini dan diulang lagi di family name. Jika nama Anda terdiri atas dua kata, maka Anda bisa menuliskan di sini. Misalkan nama Anda Fulan Bejo, di nama pertama given name Fulan, family name-nya nama belakangnya Bejo. Nah, ini kalau dua kata. Nah, bagaimana jika nama Anda terdiri atas tiga kata? Misalkan nama Anda Fulan Mario Bejo. Nah, di sini di nama depan ya, given name-nya ini Anda masukkan nama depan dan nama tengah Fulan Mario. Nah, sedangkan nama belakangnya kita isi di family name Bejo di sini. Kalau nama Anda terdiri atas tiga kata. Ya, kemudian afiliasinya, masukkan nama kampus Anda atau institusi Anda, misalkan Politeknik Negeri Lampung. Ya, kemudian pilih nama negara Indonesia. Kemudian Anda masukkan alamat email ya. Masukkan alamat email Anda. Nah, misalkan ini alamatnya. Ini contoh saja. Kemudian Anda pilih ya, Anda masukkan username. Kemudian masukkan password ya, isikan password sesuai selera Anda. Yang penting password ini mudah Anda ingat ya. Ulang lagi password yang sudah Anda ketikkan tadi. Kemudian Anda perlu mencentang kotak yang ada di bawah. Atau Anda bisa juga tidak mencentang. Jika Anda berminat menjadi reviewer, maka Anda bisa centang yang nomor 3. Jika tidak, lewati. Kemudian di sini ada pengaman, centangnya ini ya. Sudah, kemudian klik register. Ya. Selesai membuat akun. Nah, ini adalah akun yang sudah saya buat. Anda bisa masuk ke menu dashboard. Ini menu dashboard Anda ya. Ini nama Anda ya. Fulan Mario, nama depan, nama tengah, Bejo ini nama belakang ya. Seperti ini. Ya, selesai dalam membuat akun. Ya, berikutnya nanti di video selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk melakukan submit atau pengiriman naskah ke Jurnal Agroindustri Perkebunan. Baik, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.